Oke, makasih Bung Fausto, makasih semua tadi yang sesi di panel ide pertama. Seru banget tadi sesi panel idenya, dan sekarang kita mau ke sesi panel ide yang kedua sama Kak Lisa. Ini kita nanti ada juga pemateri gagasan juga, dan ada komunitas juga. Jadi jangan kemana-mana, kita langsung berikan ke Kak Lisa. Udah ready ya? Ya, udah. Oke, aku berikan ke Kak Lisa ya sekarang. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Lisa. Di sini saya akan memoderatori jalannya diskusi dan presentasi pada sore hari ini. Semoga teman-teman semua di sini masih semangat karena presentasi pada sore hari ini tidak kalah menarik dari sesi sebelumnya. Presentasi kali ini akan ada dua presentasi panel gagasan dari Bung Julius Tedi dengan narasi sebagai jalan tengah cakrawala metaksologis untuk memahami masa depan, dan juga Bung Bahrul Bangsawan beserta teman-temannya dengan presentasi pandemi dan pembangkangan sipil. Sebuah presentasi dan gagasan yang sangat menarik ketika kita berada di sebuah situasi pandemi pada saat ini. Tak lupa nanti juga akan ada dua komunitas yang akan memberikan presentasinya, yaitu dari LSF Verstehen dan juga dari ISH Tibet. Nanti teman-teman semua bisa untuk bertanya, kemudian berdiskusi di sesi ini. Ya, langsung saja untuk materi pertama, untuk presentasi pertama dari Bung Julius Tedi dengan presentasi gagasan narasi sebagai jalan tengah cakrawala metaksologis untuk memahami masa depan. Bung Julius Tedi, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, ya. Selamat sore, Bung Julius. Bisa di-unmute dulu. Baik, selamat siang kepada panitia Filofest dan seluruh jajaran yang hadir di sini. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya langsung presentasi aja berarti ya. Sudah terlihat? Sudah. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada moderator. Kali ini saya akan mempresentasikan paper singkat saya berjudul narasi sebagai jalan tengah cakrawala metaksologis untuk memahami masa depan. Nah, saya mulai dari pertanyaan yang umum dulu ya. Jadi sebagaimana tema Filofest hari ini adalah dunia setelah filsafat dari masa depan dan dunia setelah pandemi. Saya mencoba memfokuskan pembahasan saya pada satu poin utama itu. Jadi bagaimana masa depan itu setelah pandemi. Nah, sebenarnya sederhana saja kalau kita lihat ya. Jadi pertanyaan awalnya adalah apa atau bagaimana sih sebenarnya masa depan setelah pandemi itu? Terhadap pertanyaan ini sebenarnya saya
merasa ingin menjawabnya dengan singkat, padat, dan jelas begitu saja ya. Jawabannya ya bagi saya ya nggak tahu gitu. Saya nggak tahu dan nggak bisa mendefinisikan kira-kira masa depan setelah pandemi itu akan seperti apa. Nah, tapi yang penting adalah dari jawaban tidak tahu ini sebenarnya ada hal yang ingin ditunjukkan, yaitu bahwa masa depan itu adalah sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang bisa kita definisikan secara rigid seperti dalam konsep-konsep keilmuan gitu ya. Kayak kita bilang air itu H2O itu udah jelas. Tapi ketika kita ingin mengatakan tentang masa depan, maka dia seperti mengisyaratkan ada suatu keasingan gitu ya. Kita nggak bisa semata-mata tiba-tiba mengatakan bahwa masa depan itu adalah A, masa depan itu adalah B, sejelas itu gitu. Selalu ada selalu ada gap atau ada jurang gitu ya ketika membicarakan masa depan. Nah, lalu bagaimana dengan pandemi? Pembacaan saya terhadap pandemi sebenarnya mungkin sama seperti presentasi sebelumnya ya. Di sini saya melihat pandemi itu sebagai suatu katalisator kematian. Jadi bagaimana pandemi itu sebenarnya membuat kita membuat laju atau reaksi dari kematian itu seakan semakin cepat gitu ya, seakan semakin ada di depan mata kita. Nah, kalau kita lihat kenapa dokter dan perawat itu kan sibuk gitu ya, merawat pasien COVID, atau pejabat pemerintah itu sibuk merundingkan kebijakan, kemudian kita semua dalam tanda kutip sibuk untuk tinggal di rumah, semuanya itu dilandasi karena satu kesadaran bersama untuk menghindari atau setidaknya bagaimana kita menanggapi kematian yang ada di depan kita, atau lebih tepatnya kepunahan, annihilation gitu ya, untuk seluruh umat manusia. Kalau kata Zizek di bukunya Pandemic ya, kita semua sekarang ada di perahu yang sama gitu ya, untuk gimana caranya biar kita bisa selamat. Oleh karena itu masa depan setelah pandemi ini kalau dilihat ya membutuhkan suatu interpretasi gitu ya, itu dalam kerangka pandemi itu berarti bagaimana kita menginterpretasikan masa depan kita terhadap suatu suatu kematian yang berujung di akhir ini kira-kira. Walaupun kita tentu nggak bisa melihat secara langsung gitu ya, akhir itu seperti apa, atau kepunahan umat manusia itu seperti apa. Tapi dengan pandemi kita semakin diarahkan untuk membayangkan itu. Nah, dari situ saya melihat bahwa untuk memahami suatu masa depan kita membutuhkan hermeneutika gitu. Jadi singkatnya atau sederhananya hermeneutika ini merupakan suatu teori interpretasi atau penafsiran teks gitu ya. Dan persoalan utama hermeneutika ini adalah mengenai persoalan memahami atau verstehen itu apa gitu ya kalau di dalam bahasa Jerman. Nah, singkatnya perjalanan hermeneutika itu mulai dari Schleiermacher ya, Friedrich Schleiermacher, kemudian Wilhelm Dilthey, kemudian sampai pada puncaknya di Hans Gadamer, baru kemudian lanjut kepada hermeneutika yang sifatnya lebih kritis gitu ya, seperti dari Jürgen Habermas, kemudian Paul Ricoeur, dan kemudian ada juga Jacques Derrida gitu. Nah, tapi kali ini hermeneutika yang kiranya akan saya gunakan sebagai satu perspektif atau teori untuk melihat atau menafsirkan bagaimana masa depan setelah pandemi itu, yaitu dengan hermeneutika diakritikalnya dari Richard Carney. Richard Carney ini sebenarnya seorang filsuf dari Irlandia begitu ya. Dia fokusnya adalah mengenai permasalahan filsafat kontinental yang kontemporer gitu. Jadi memang hermeneutika ini kental dengan tradisi kontinental juga. Nah, di dalam hermeneutika diakritikal ini sebenarnya dia katakan diaplikasikan gitu ya, bisa digunakan dalam rangka menafsirkan atau menginterpretasikan suatu otherness, suatu keberlainan, keasingan gitu ya, seperti yang tadi kita lihat sifatnya di dalam masa depan. Nah,
metode hermeneutika dari Richard Carney ini utamanya yang saya ambil di dalam karyanya yaitu Strangers, Gods, and Monsters gitu. Jadi di sana dia mendefinisikan lian itu seperti apa gitu ya. Ya sebenarnya lian itu kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ini sangat jelas ya. Jadi dia sesuatu yang sebenarnya menolak untuk didefinisikan gitu. Sesuatu yang tidak terkatakan begitu saja gitu. Terutama kontennya ya, konten kita tanya masa depan itu isinya apa, itu kita nggak bisa menjelaskan secara rigid dan secara pasti gitu ya, seperti dalam ketika kita mengatakan tentang air itu adalah H2O. Dan dari situ kita melihat ada suatu experience tertentu gitu ketika berhadapan dengan lian ini. Contoh sederhananya misalkan kalau kita di satu ruang kelas, contoh sederhana tentang permasalahan yang lain atau yang lian ini ya. Ketika kita ada di satu ruang kelas, kemudian datang seseorang yang sama sekali nggak kenal, kita bilang, oh itu ada orang lain tuh masuk gitu ya. Jadi itu adalah pengalaman kita yang sangat sehari-hari gitu ya, tentang apa itu lian. Dan lian ini tentu kontras dengan apa yang kita anggap sebagai self atau aku atau kita gitu ya. Di Martin Buber ya, I am thou gitu ya. Nah, persoalannya lian ini sangat hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang sudah saya katakan, dan dalam analisisnya Carney ini muncul sangat dominan di dalam 3 lian yang populer, yaitu dari orang asing, Tuhan, dan monster. Jadi, 3 ini adalah suatu lian yang begitu menampilkan misteriositas gitu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hermeneutika terhadap yang lian ini diajukan oleh Richard Carney untuk memahami si otherness ini. Jadi, interpreting otherness, bagaimana kita menafsirkan sifat lian ini dalam sebuah model narasi keseimbangan. Nah, itu dia yang bertemu ya. Kalau sok-sokan pakai apa namanya kosakata atau neologisme metaksologi, sebenarnya ya mudahnya itu sebuah jalan tengah atau jalan antara gitu ya. Mungkin kita sering dengar juga kalau di etikanya Aristoteles gitu. Tapi dia nggak menyebutkan metaksologis, tentunya itu sebuah neologisme yang dibangun dari William Desmond ya. Dan William Desmond punya term yang berbeda juga tentang metaksologi ini sebenarnya. Nah, Richard Carney mengatakan, ini saya mengutip dari Richard Carney, yaitu my basic suggestion is that philosophy today needs a narrative understanding capable of casting rope ladders and swing bridges across opposing extremes. Gitu. Jadi hermeneutika dan filsafat untuk sekarang ini bagi dia adalah sebuah upaya untuk memahami dalam konteks kerangka jalan tengah itu ya. Jadi bagaimana kita membuat lian itu tidak menjadi begitu asing, begitu juga tidak menjadi sangat akrab dengan kita. Jadi bagaimana kita ada jembatan antara saya dengan realitas dan kemudian kita mengulurkan jembatan itu. Bagaimana kita membuat satu jembatan itu untuk memahami apa yang lian itu. Nah, ini saya rasa jadi cukup mainstream ya, karena dari kemarin dari Pak Budiman Sujatmiko, kemudian dari presentasi sebelumnya juga ini sudah banyak kita lihat. Hari ini mungkin dibilang kebetulan juga ada alasannya ya. Jadi masa depan di sini saya mencoba menafsirkan atau mengkerangkainya dalam pandangannya Yuval Noah Harari, yaitu mengenai dataisme. Nah, pertama alasannya Harari memberikan gambaran dan kondisi yang cukup konkret ya untuk memproyeksikan masa depan kita secara canggih, sehingga rasanya apa yang dikatakan Harari, terutama dalam karyanya Homo Deus itu seakan kayak benar banget gitu ya ketika ngomongin masa depan. Nah, alasan keduanya yaitu Harari menyinggung persoalan epidemi juga di dalam Homo Deus-nya. Jadi bagaimana manusia setelah maut hitam itu bertindak seperti apa gitu ya, setelah flu Spanyol itu bagaimana manusia kemudian terarah pada bagaimana pencarian akan kebahagiaan, pencarian akan immortalitas dan sebagainya. Jadi hal-hal itu yang membuat nampaknya Harari ini cukup akurat gitu ya ketika kita mau membicarakan masa depan setelah pandemi ini. Nah, singkatnya pandangan dataisme ini melihat pertama manusia itu tidak dapat
menolak kehilangan kuasanya akan dunia dengan kekuatan algoritma data yang tingkat kecerdasannya nampak lebih superior gitu ya. Jadi konsekuensinya humanisme yang sebenarnya sudah digaungkan sejak abad ke-18 ini lama-lama akan runtuh dengan dataisme. Jadi dataisme itu suatu pandangan bahwa satuan alam semesta ini sebagai satu aliran data yang masif, kemudian manusia ya hanya sebagian kecil daripadanya gitu. Dengan dataisme, pilihan-pilihan kita tidak dieksekusi berdasarkan nalar, melainkan rekomendasi dari algoritma data itu. Konkretnya atau gampangnya, contoh yang bisa kita lihat kan sekarang siapa gitu ya, yang nggak googling sebelum bikin paper, atau siapa yang misalkan mau masak gitu ya, terus kita ngecek kan di YouTube, kira-kira ini gimana cara masaknya, resepnya dari apa dan sebagainya gitu ya. Terus sama yang paling jelas siapa ya yang nggak menggunakan sosial media gitu ya. Nah dalam hal-hal keseharian ini yang kita alamin sekarang sebenarnya sudah ada proyeksi bahwa tanpa sadar ada kerangka berpikir di dalam otak, sepertinya otak kita gitu ya, bahwa data itu jauh lebih penting daripada nilai-nilai intrinsik kemanusiaan gitu ya. Jadi di sini Harari melihat bahwa dataisme adalah pandangan yang seperti itu. Jadi bahwa data itu kayaknya lebih penting gitu ya daripada nilai intrinsik dari manusia yang kita lihat sebagai esensial gitu. Nah, pandangan seperti ini ya gampangnya kalau kita membahas Harari ya seperti inevitable gitu. Jadi sesuatu yang nampaknya tidak terhindarkan. Ya, bukti yang jelas sekarang kita semua dari ruang virtual Zoom ya untuk melaksanakan Philofest ini, kita mau nggak mau menggunakan melaksanakan tugas mulia kita untuk saling berdiskusi dan menyumbang gagasan dengan menyerahkan kedataan kita gitu ya, lewat gambar kita, video kita dan sebagainya. Nah, di sini pembacaan hermeneutik saya terhadap dengan kerangka hermeneutika diakritikal tadi terhadap masa depan ini melalui dua hal. Yang pertama yaitu kita bagaimana hermeneutika diakritikal mengajak kita untuk memahami masa depan setelah pandemi itu, yaitu dengan menerima keasingan atau kelianan, keberlainan dari masa depan ini. Nah, apa maksudnya menerima di sini? Pertama, kita harus sadari bahwa dataisme kalau dipikirkan baik-baik akan sangat mengusik identitas kita sebagai manusia gitu ya. Jadi kita bayangkan diri kita seperti nggak berharga gitu ya. Misalkan di depan orang yang lebih berkuasa depan kita, seperti bos kita atau dosen kita atau siapapun itulah gitu, yang nampaknya lebih berkuasa dalam hal ini data gitu ya. Nah, setelah terusik pikiran kita gitu ya, kan sebenarnya kita akan mengalami suatu pergejolakan atau pergulatan eksistensial gitu. Kalau misalkan kita nggak ada harganya di depan sesuatu yang lebih berkuasa, nah selanjutnya pertanyaannya adalah siapa kita gitu, atau untuk apa saya hidup gitu, atau untuk apa yang membuat hidup saya menjadi bermakna gitu. Kalau saya kemudian nggak punya ngapain saya punya arti di hidup di dunia ini dan sebagainya gitu ya. Itu versi sangat lebahnya kira-kira seperti itu. Nah, menyadari kondisi eksistensial ini jadi hal yang penting karena itu mengartikan pula bahwa kita itu membuka diri terhadap masa depan yang begitu asing. Jadi perasaan eksistensial seperti itu sebenarnya cukup penting agar kita bisa menghidupi suatu ironi itu ya. Bagaimana kita menerima bahwa diri kita di hadapan, mungkin sekali kita di hadapan data itu ya kita tidak seberharga seperti yang kita bayangkan gitu ya. Hingga sekarang manusia lebih berarti daripada binatang, atau misalkan kita lebih punya kesadaran dibandingkan AI dan oleh karena itu kita berarti. Tapi hal-hal itu mungkin akan runtuh di masa depan ini. Kalau dari pandangan ini saya melihat. Nah, dari situ terhadap kecemasan itu kita masuk ke yang kedua. Jadi hermeneutika diakritikal itu menawarkan suatu pemahaman naratif
sebagai suatu jalan tengah atau metaksologi menghadapi yang lain atau yang lian ini ya. Jadi bagaimana Richard Carney ini pertama kita kita menerima masa depan itu sebagai sesuatu yang possible, sebagai sesuatu yang mungkin, sebagai sesuatu yang ya kontingensi kita ya seperti itu. Artinya mungkin saja kita tidak berharga lagi. Kita sebagai manusia yang kita agung-agungkan itu tidak berharga lagi di depan data ini gitu ya. Yang kedua, kita membangun adanya rasa saling pengertian antara kita dan masa depan yang sebenarnya sangat asing itu, sangat liar. Jadi bagaimana kita sebenarnya ini terkesan sangat normatif gitu ya, kayak bagaimana kita berteman dengan AI masa depan gitu ya. Tapi ini sebenarnya sederhana sekali, yaitu bagaimana kita berkompromi saja gitu dengan yang lebih berkuasa. Gampangnya kalau contoh sederhananya kalau misalkan hujan, rasanya nggak masuk akal gitu ya kalau kita bilang oh hujan pergilah sana atau hujan menghilang sajalah atau hal-hal seperti itu ya, karena hujan itu lebih berkuasa untuk membuat tubuh kita basah dibandingkan kita bisa mengontrolnya gitu ya. Yang bisa kita lakukan ya berkompromi dengan pakai jas hujan atau berteduh dan sebagainya. Itu pandangan sederhana bagaimana kita membangun saling pengertian gitu ya. Terus ketiga, bagaimana kita perlu memilah dan menimbang masa depan yang lian itu agar tidak menjadi seperti yang dikatakan Richard Carney tadi, tidak menjadi sesuatu yang begitu asing, gitu juga sesuatu yang terlalu akrab dengan kita ya. Kalau dataisme ini menjadi sesuatu yang begitu akrab, nampaknya kayak kita menyerahkan saja gitu ya. Ya misalkan kita ada rekomendasi dari toko online, terus ya udah kita pencet aja gitu ya. Tiba-tiba uang kita habis dan sebagainya gitu. Tapi kita merasa oh ya rekomendasi data itu benar kok, kayaknya algoritma itu sesuai kok dengan keinginan kita gitu ya. Tapi tidak seperti itu juga, itu sikap yang terlalu hospitable mungkin ya terhadap yang asing ini. Begitu juga kita tidak menolak sepenuhnya kehadiran data ini dan mengisolasi diri kita dari algoritma. Jadi bagaimana kita nggak tiba-tiba oh ini Zoom itu semua mengganggu kehidupan kita gitu ya, terus kita matiin aja semua, kita isolasi diri kita terisolasi mungkin sehingga kita nggak bersentuhan gitu ya dengan apa yang kita sebut sebagai data ini. Nah, memang persoalan data ini menjadi persoalan yang sangat dilematis, tapi di sini justru kita perlu menimbangkan masa depan itu sebagai bagaimana kita bukti bahwa kita memahaminya gitu ya. Nah, buktinya ada, kalau bagi Richard Carney adalah dengan membangun suatu narasi imajinatif terhadap masa depan itu. Membangun narasi imajinatif yang seperti apa? Membangun narasi imajinatif yang memperluas cakrawala pemahaman kita. Konkretnya misalkan ya mudahnya kita menulis dengan berfilsafat, tentu termasuk sekali dengan membangun narasi itu, berfilsafat, menulis buku, menulis narasi, menulis sudut pandang kita yang sudah kita refleksikan dan sebagainya. Itu dengan secara aktif bernarasi seperti itu, kita menjadi bukti kita untuk memahami masa depan, terutama dalam konteks ini masa depan setelah pandemi itu gitu ya. Jadi bayangannya bahkan misalkan ya suatu saat AI itu, atau sebenarnya sudah ya, AI itu sudah seperti yang mungkin sebelumnya digambarkan Pak Budiman Sujatmiko, bisa berdialog gitu ya dengan kita. AI itu kemudian kita berikan satu rangsangan kalimat prinsipal dan kemudian dia merespon, dia bisa berfilsafat gitu ya bareng kita, berdialog bareng kita. Atau ada AI yang sekarang sudah bisa bikin orkestra gitu ya, ataupun bahkan ada AI yang kalau di Jepang itu kan populasi lansia yang besar, kemudian ada robot gitu ya yang datang untuk menemani itu, dan bahkan lansianya terhibur gitu ya saking kesepiannya di sana dengan adanya robot nih, kalau salah namanya Pepper. Nah, hal-hal yang seperti itu bukti bahwa masa depan yang sekarang kita hadapi mungkin kita terkesannya sangat lian gitu ya, awalnya sangat asing gitu. Ini sebenarnya apaan sih, memang eksistensi manusia mungkinkah digantikan oleh sebuah robot gitu. Tapi ya cara kita untuk memahaminya adalah dengan membangun narasi imajinatif tadi. Bahkan suatu saat ketika AI itu mungkin berkesadaran, ya mau nggak mau kita sebagai entitas yang berkesadaran ini juga
tetap membangun narasi yang bisa memperluas cakrawala pemahaman kita. Bagaimana kita membangun suatu upaya untuk agar orang-orang tuh bisa tetap berdialog, bisa tetap sharing gitu ya. Dan di situ kita menghidupi ironi kita masing-masing. Nah, kesimpulannya, waktunya mungkin lewat, kesimpulannya bahwa di hadapan realitas kematian atau kepunahan manusia, kita didorong untuk speak up sebenarnya ya. Jadi masa depan yang awalnya begitu asing, dan di situ kita didorong untuk bercakap-cakap, di situ kita didorong untuk berbicara gitu ya, sifat keasingan dari masa depan itu. Nah, jika masa depan setelah pandemi ini dibayangkan seperti dalam gagasannya Harari begitu ya, tentang dataisme, maka interpretasinya kalau dalam pandangan riset kami menghasilkan tadi 2 poin utama, itu bagaimana pertama kita menerima keasingan itu, menerima keasingan masa depan itu, dan kemudian kedua menimbang suatu jalan tengah untuk memahami kelianan, keasingan, keberlainan masa depan itu. Memahami masa depannya di sini ini mungkin sangat praktis ya, rekomendasinya yaitu ya dengan membangun satu narasi imajinatif yang membuka suatu cakrawala pemahaman gitu. Simpelnya kalau tadi pertanyaannya gimana sih masa depan setelah pandemi gitu, kalau saya bilang awalnya yang nggak tahu, ya nggak tahu, maksudnya itu otentik ya jawabannya. Ya gimana caranya kita tahu tentang masa depan selalu menghindar dari definisi itu. Tapi kita bisa bilang bahwa ya awalnya nggak tahu sih, tapi mungkin apa gitu ya selanjutnya di narasi-narasi seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Julius tadi yang telah memaparkan presentasinya terkait dengan metaksologi untuk memahami masa depan. Nah, sangat menarik ketika kita tadi menyimak apa yang telah disampaikan oleh Bung Julius, yaitu tentang masa depan. Masa depan tadi kan ketika kita memperhatikan dan juga membaca paper dari Bung Julius, masa depan bukan sesuatu yang bisa didefinisikan secara rigid seperti halnya air yang definisinya H2O seperti itu ya. Jadi masa depan ini adalah sesuatu yang lian bagi kita. Nah, bagaimana dengan pandemi ini menjadi katalisator kematian atau katalisator masa depan kita yang belum tahu ke depannya akan seperti apa. Kemudian ada juga dengan dataisme dan juga beberapa kesimpulan lainnya. Nah, ini ada salah satu pertanyaan yang masuk di room chat kami, yaitu dari M. Budi. Humanisme lebih dari dataisme, sama dengan materialisme yang nampak atau empiris. Begitu, Bung Julius. Untuk sementara itu dulu yang masuk pertanyaannya, bisa langsung dijawab. Jujurnya agak humanisme, materialisme yang nampak. Apa ya? Pandangan bahwa humanisme melebihi dataisme, tentu Harari di sini berpandangan bahwa dataisme lebih akan dominan gitu ya daripada humanisme. Maksudnya humanisme itu akan perlahan-lahan runtuh, mungkin kalau yang ada post-humanisme dan sebagainya, saya tidak terlalu mendalami juga, akan ada pandangan seperti ini. Tapi kalau dibilang humanisme melampaui dataisme itu apa ya, sesuatu yang mungkin benar, materialisme yang nampak atau yang empiris itu seperti apa ya, manusia yang kayaknya tubuh itu lebih enggak juga ya, gimana ya, tubuh itu apakah lebih berharga gitu ya daripada jiwa, seperti dalam persoalannya Descartes. Tentu sangat kompleks, dalam arti humanisme itu kan pandangan bahwa ada nilai intrinsik manusia ya, nilai intrinsik manusia, dan dia sesuatu yang berharga. Artinya kita semua menerima gitu kan, kita berjuang setiap hari gimana caranya biar manusia tetap hidup gitu, bagaimana manusia biar tetap ada di muka bumi ini. Tapi kan kemudian persoalan humanisme banyak juga bentrok dengan persoalan environmentalisme gitu, misalkan etika lingkungan dan sebagainya, bahwa manusia bukan satu-satunya penempatan makhluk yang perlu dihargai gitu ya, istilahnya punya nilai intrinsik di muka bumi ini dan sebagainya.
Ini mungkin pertanyaannya saya sebenarnya agak lost gitu ya. Menurut realisme yang nampak atau empiris itu kira-kira seperti apa gitu. Baik, terima kasih Boleh Bu Julius dielaborasikan lagi. sudah menjawab pertanyaan. Ada satu lagi pertanyaan yang masuk ke kami, yaitu bagaimana spiritualisme masa depan? Hal spiritualisme masa depan, bagaimana ya? Kalau tentu saya bukan cenayang ya, saya bukan tiba-tiba bisa bilang agama akan tetap bertahan dan sebagainya gitu ya. Tapi spiritualisme tentu akan berjalan gitu ya. Spiritualisme itu kan gampangnya kalau kita melihat rekomendasi dari Richard Carney tadi, sebenarnya membangun narasi imajinatif itu kan sesuatu hal yang sudah kita lakukan gitu ya sejak zaman dulu, sejak sapiens disebut sapiens itu ya karena mereka bisa membangun satu narasi atau suatu mitos gitu. Gampangnya selama 2000 tahun gitu ya, agama dan persoalan kepercayaan itu masih ada dan tetap bertahan gitu. Jadi kalau di masa depan tentu spiritualisme itu akan tetap hidup seperti biasa ya, berdampingan. Karena spiritualisme itu bagian dari narasi kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi ketika gampangnya kita hidup di zaman sekarang, orang bisa menolak agama, orang bisa beragama, tapi ujung-ujungnya spiritualitas itu selalu ada dan inherent gitu ya di dalam manusia. Manusia itu kan selalu merasa bahwa kita tuh sosok yang apa namanya di muka bumi ini punya roh gitu ya, gampangnya punya roh, gampangnya punya jiwa, gampangnya punya suatu apa namanya kita kayak diberikan suatu apa namanya kekuatan spiritual gitu ya, suatu hal yang sangat mungkin gitu ya sebenarnya kalau di masa depan. Jadi data tidak membuat spiritualitas kita hilang gitu, justru mungkin saja gitu beragama, kalau di bahasa Harari kita beragama pada data itu terjadi. Sebenarnya ada bentuk spiritualismenya, tapi tentu tidak sedalam itu gitu ya. Bukan berarti beragama pada data kita memiliki pandangan spiritual terhadap data gitu. Tapi spiritualisme itu kan apa ya, yang ada di dalam kita gitu ya, something inside gitu. Mungkin begitu. Semoga menjawab. Ya. Terima kasih atas jawabannya, Bung Julius. Kita cukupkan untuk pertanyaannya 2 saja. Apabila nanti masih ada pertanyaan lebih lanjut, bisa dilanjutkan di room chat ataupun di sosial media dari Bung Julius sendiri. Nah, selanjutnya yaitu akan ada presentasi gagasan dari Bung Bahrul Bangsawan dan juga teman-temannya tentang gagasannya mengenai pandemi dan pembangkangan sipil. Nah, apa sih pandemi dan pembangkangan sipil melihat gejolak realita di masyarakat kita saat ini? Nah, ini kan tentu sangat menarik karena kita sekarang mengalami hal ini kayak gitu. Berbagai rentetan peristiwa terjadi akhir-akhir ini selama pandemi yang dikaitkan dengan pembangkangan sipil. Nah, baik langsung saja kita serahkan waktu dan tempatnya kepada Bung Bahrul Bangsawan dan juga teman-temannya. Ya, terima kasih kepada moderator untuk waktu dan tempatnya. Udah tampil ya, moderator? Iya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari Telkom University pada hari ini akan mempresentasikan ide dan gagasan kami mengenai pandemi dan pembangkangan sipil. Sebelumnya, seperti yang sama kita ketahui, di Telkom University sendiri itu tidak memiliki fakultas, jurusan, atau komunitas yang bisa menunjang untuk membahas filsafat secara spesifik. Namun kami belajar secara otodidak dan dari diskusi ke diskusi, dari kelas filsafat ke kelas filsafat. Oleh karenanya, hasil pemikiran kami ini tentu banyak sekali kekurangan yang perlu dikritisi. Nah, selanjutnya langsung saja kepada topik pembahasan kali ini, pandemi dan pembangkangan sipil.
Apa yang hari ini kita akan bahas? Yang pertama di sini kita akan perkenalkan, di sini ada David Thoreau. Dia adalah mungkin bisa disebut ya sebagai bapak pembangkang sipil begitu, karena beliau adalah pencetus dari pembangkangan sipil ini. Kemudian kita akan menengok sejarahnya. Kita juga akan menulis kabar tentang perkembangan pandemi di Indonesia hari ini, bagaimana potret pandemi di Indonesia kali ini. Terus ada pembangkangan sipil dan sebagai respon. Yang terakhir ada renungan buat kami. Gitu. Nah, siapa David Thoreau? Henry David Thoreau ini lahir di Concord pada tanggal 12 Juli 1817. Orang-orang sering menyebut diri David Thoreau ini sebagai naturalis, juga abolisionis, yaitu orang yang ingin menghapuskan perbudakan di Eropa juga Amerika. David Thoreau ini menulis ide gagasan tentang pembangkangan sipilnya di setiap esai-esainya. Kemudian esai tersebut ia jadikan sebagai materi perkuliahannya. Esai ini juga akhirnya dibukukan pertama kali pada tahun 1949 dengan judul Resistance to Civil Government. Thoreau berargumen bahwa manusia berkewajiban secara moral menentang kebijakan pemerintah jika kebijakan tersebut bertentangan dengan suara hatinya, terutama pada kebijakan yang merampas hak masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa manusia harus keluar dari kondisi keterkekangan jika terjebak dalam kondisi ketidakadilan. Selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh pembangkangan sipil yang pernah terjadi. Di sini ada Mahatma Gandhi juga Martin Luther King. Mahatma Gandhi dan Martin Luther King pada dasarnya mempunyai kesamaan, yaitu mereka sama-sama mengalami segregasi rasial. Mereka terkena rasisme, mengalami problem yang sama, namun Gandhi dan Martin Luther King ini memiliki cara perlawannya masing-masing. Ketika itu, Gandhi melakukan puasa 21 hari melawan penindasan dan penjajahan dari Inggris yang saat itu sedang menjajah negara India. Sedangkan Martin Luther King sendiri, ia melakukan aksi boikot untuk menaiki bus umum saat itu di Amerika Serikat. Dan juga ia menuliskan pidatonya yang sangat terkenal, yaitu I Have a Dream, yang mana ia mendambakan bahwa suatu saat nanti masyarakat Amerika Serikat dapat hidup berdampingan tanpa melihat terlebih dahulu warna kulitnya, begitu. Saat ini kita melihat pandemi di Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa saat terjadinya awal-awal pandemi di Indonesia ini, pemerintah terkesan meremehkan, bahkan menteri-menteri juga seolah tidak percaya dengan adanya pandemi ini. Mereka bilang kalau kita makan nasi kucing kita kebal COVID dan lain-lain sebagainya. Namun miris rasanya di saat negara-negara lain sudah mulai bangkit, bangkit secara kesehatan, ekonomi, namun Indonesia saat ini malah tumbuh lonjakan kasus yang begitu banyak. Juga yang lebih parahnya lagi, ketika angka kasus COVID ini terus naik, juga dibarengi dengan angka kematian yang sangat tinggi jumlahnya begitu. Dari hari ke hari semakin tinggi jumlahnya. Mungkin selanjutnya saya akan serahkan kepada Bung Bahrul untuk bisa menjelaskan. Oke, tes. Nah, jadi sebenarnya untuk melanjutkan membahas tentang berbagai potret lain, kita harus memahami dulu bahwa disclaimer pembahasan ini hanya kami tidak membahas secara spesifik pembangkangan sipil, bukan sebagai perubahan fundamental menuju sosialisme, tapi sosialisme sebagai alternatif ide dan menalar pembangkangan sipil dalam dinamika sosial. Dimana kalau misalnya kita melihat Omnibus Law yang selama dari rancangan dinamika undang-undang kontroversi dari 2019 sampai dengan tahun terakhir itu ada undang-undang Minerba, ada RUU KPK, dan Omnibus Law Cipta Kerja dan lain sebagainya, kita melihat bahwa pencanangan RUU itu atau undang-undang itu hanya sebagai upaya stabilitas ekonomi pasca pandemi. Kita melihat bahwa mungkin statistik angka resesi yang ditampilkan oleh pemerintah atau lembaga dunia bahwa Indonesia mengalami resesi, itu yang menjadi dasar etika pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan undang-undang yang
penetrasi ekonomi pasca pandemi. Tapi kita bisa melihat bahwa metode ini sangat tidak relevan dengan bagaimana kehidupan pandemi, bagaimana konflik-konflik pandemi saat ini. Bahwa kecenderungan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tidak sejalan dengan bagaimana kebutuhan masyarakat. Masyarakat membutuhkan bagaimana solusi pandemi untuk saat ini, tapi pemerintah mengeluarkan kebijakan yang cenderung kepada untuk menyelamatkan ekonomi. Seperti itu. Kami melihat bahwa potret ini sebagai salah satu permasalahan yang akan menjadi trigger dari pembangkangan sipil. Selanjutnya adalah Menkes. Menkes seperti yang kita ketahui bahwa Menkes yang kontroversial kemarin itu yang kursi kosong dari Mata Najwa, kita melihat bahwa Menkes tidak bisa berperan sebagai objek, sebagai subjek, di mana melahirkan solusi di tengah pandemi. Kita bisa tahu bahwa posisi Menkes adalah posisi yang paling strategis untuk mengeluarkan kebijakan, untuk menjadi solusi di tengah permasalahan, tapi itu tidak menjadi salah satu alasan untuk mengeluarkan solusi yang kompatibel, solusi yang melahirkan, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Nah, kalau misalnya kita keterkaitan bagaimana hubungan undang-undang kontroversi tadi, Menkes dan lain-lain, kita melahirkan pemahaman bahwa sains dan kapitalisme cenderung menolak keberadaan sains sebagai etika dasar moral, sebagai pemenuhan kebutuhan, di mana kita melihat bahwa penggunaan sains lebih sering digunakan untuk mengakumulasi kapital, untuk menstimulasi kapitalisasi aset lahan-lahan privat. Di mana kalau misalnya kita melihat contoh, misalnya vaksin yang baru-baru sampai di Indonesia, itu kita akan harus beli sebagai salah satu alternatif kesehatan kita, di mana masyarakat dipaksa untuk membeli solusi, pemerintah hanya menyediakan itu, gitu. Di mana informasi-informasi penelitian itu ditutup, di mana kita melihat contoh rapid test sebagai alat komersialisasi ketika kita berpindah tempat. Kita tidak tahu bahwa rapid test ini apakah efektif tidak untuk menjadi solusi dari menguji daya tahan tubuh atau menguji kemampuan kita untuk menjadi transmisi virus. Kita melihat bahwa money oriented, di mana orientasi pemerintahan cenderung kepada profit yang lebih menguntungkan dibanding kemanusiaan. Tidak menghasilkan solusi-solusi kepada UMKM kecil, masyarakat yang membutuhkan untuk makan setiap hari dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Seperti itu. Cenderung kepada kelompok-kelompok masyarakat yang kecil, yang lebih cenderung kepada mendistrupsi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Selanjutnya next. Nah, kita bisa melihat bahwa perkembangan pandemi memaksa kita untuk menggunakan teknologi dengan cara yang masif. Di mana kita melihat bahwa kalau misalnya di China menggunakan teknologi sebagai alat untuk memata-matai 100 juta masyarakat China untuk mengontrol mereka dari segi kriminalisasi, dari segi privasi, dan kita bisa melihat bahwa perkembangan teknologi saat ini cenderung contoh kasusnya pada saat ini pandemi itu akan seiring berkembangnya akan menghilangkan hak atas privasi masyarakat. Polemik teknologi yang kita lihat saat ini, misalnya penggunaan aplikasi yang tidak berbasis kepada hak atas privasi, yang cenderung kepada menguras informasi pribadi kita, yang akan dimanfaatkan oleh segelintir pihak yang kita tidak tahu bahwa data yang kita punya itu akan digunakan untuk hal-hal seperti apa. Ini yang penting kita bisa lihat bahwa ada pemerintah melanggar etika di mana privasi dari masyarakat itu telah dilanggar. Semua hal-hal yang bersifat privat itu telah diambil dan direnggut oleh penguasa. Lanjut kita melihat bahwa korupsi. Mungkin ini teman-teman juga sudah sering membaca dan kita tidak akan membahas secara spesifik bahwa penguasa tidak melihat bahwa permasalahan pandemi ini sangat kompleks dan sangat-sangat
sangat-sangat berbahaya, kita bisa bilang berbahaya, karena kecenderungan pemerintah menghilangkan dasar etika moral mereka untuk mengeluarkan kebijakan, untuk menghasilkan solusi, di mana kita bisa melihat dana bantuan sosial yang dikorupsi oleh Menteri Sosial, dan ada korupsi dari benih lobster dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat sangat bertentangan dengan bagaimana prinsip moral yang telah berlaku di masyarakat untuk saat ini. Masyarakat memiliki kebutuhan dan pemerintah yang seharusnya menghadirkan solusi untuk itu. Next. Kita bisa melihat bahwa bagaimana pembangkangan sipil yang sebelumnya tadi dijelaskan sebagai respon dari sebuah respon dan jawaban. Next. Nah, sebelum kita masuk kepada hal-hal spesifik, kita harus mengetahui dulu bagaimana fungsi dan keputusan pemerintah, fungsi kebijakan dan keputusan pemerintah. Nah, fungsinya salah satunya adalah bagaimana refleksi perkembangan dinamika sosial, sehingga pemerintah menghasilkan produk hukum yang seharusnya bentuk dan polanya bagi peraturan dan pengamanan hak atas hidup manusia. Jadi pemerintah seharusnya melihat perkembangan dinamika sosial sebagai refleksi pembuatan produk hukum. Gitu. Pemerintah seharusnya menjadi wasit penengah untuk menghasilkan produk hukum yang seharusnya cenderung kepada kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Gitu. Selanjutnya bagaimana kesadaran hukum masyarakat tentang produk atau norma-norma yang dihasilkan oleh pemerintah. Nah, pertanyaannya, pemerintah harus tetap membuat semacam norma-norma atau aturan atau kesusilaan untuk mengatur tata hidup pergaulan manusia, masyarakat yang berkembang pada lingkup apapun dalam kehidupan, termasuk alam dan menimbulkan sebuah kesadaran hukum masyarakat. Di sini muncul kepastian hukum. Nah, kepastian hukum itu adalah fungsi dari kebijakan dan keputusan pemerintah untuk mengatur tata kelola ini. Tapi kita bisa lihat lagi kalau misalnya hukum itu hadir untuk manusia, bukan manusia yang menyesuaikan dengan hukum. Kurang lebih seperti itu. Penjaminan hak atas hak dasar manusia, di mana sekarang kondisi pandemis saat ini manusia cenderung kepada membutuhkan hak-hak pokok. Itu pemerintah seharusnya hadir untuk itu. Di mana kita melihat beberapa negara untuk menghasilkan kebijakan seperti universal basic income dan berbagai macam deindustrialisasi, privatisasi dan lain-lain. Itu seharusnya menjadi fokus utama untuk mengembalikan bagaimana masyarakat ini bisa terjaminnya hak dasar manusia, hak dasar masyarakat dalam berkehidupan sosial dan lain sebagainya. Gitu. Next. Nah, bagaimana relasi hukum dan kehidupan? Kita bisa melihat bahwa seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa hukum ada untuk manusia. Di sini bagaimana syarat filosofis terbentuknya hukum dalam kehidupan manusia. Jadi kita harus memahami bahwa cita-cita masyarakat kolektif dapat terpenuhi, maka hukum tersebut akan dikatakan efektif. Di mana kita bisa melihat bahwa manusia akan bisa terpenuhi kebutuhannya jika ada standarisasi, ada pengetahuan, ada sebuah aturan yang dibuat secara kolektif. Nah, maka aturan itu akan bisa efektif jika itu adalah cita-cita kolektif. Kalau misalnya kita melihat dari syarat yuridis, ini tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Seharusnya hukum yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan menjadi prosedur legal dari setiap lembaga yang telah ditetapkan. Selanjutnya, misalnya sosiologis, hukum diterima oleh masyarakat dan hukum itu untuk masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana syarat politis, pergeseran, pergerakan, dan perubahan hukum itu seharusnya mengalir di tengah masyarakat. Masyarakat harus tahu bagaimana kebutuhan hukum mereka, bagaimana kebutuhan tata hidup mereka, dinamika di mana dinamika kehidupan bersosial itu diatur berdasarkan pemenuhan kehidupan sosial. Next. Nah, bagaimana jika pembangkangan merupakan sebuah alat peninjau ulang hukum?
Nah, kita bisa melihat ada 3 poin yang kami kaji, bahwa pembangkangan sipil bisa menjadi alat sebagai peninjau ulang hukum ketika hukum itu menindas, ketika hukum itu cenderung kepada eksploitasi manusia. Yang pertama adalah pembangkangan sipil itu sebagai alat untuk pembaharu hukum, di mana butir-butir aspirasi atau gelagat masyarakat dalam sebuah pembangkangan merupakan jalan untuk memperbarui sebuah produk hukum. Kita bisa melihat bahwa pembaharu hukum itu tidak semestinya itu dilakukan secara nasional. Itu bisa per sub permasalahan regional atau subdivisi pada suatu kelompok-kelompok masyarakat, di mana refleks dari pembangkangan hukum ini juga adalah bentuk dari kemarahan moral sebagai refleksi moral masyarakat ketika berkonflik dengan produk-produk hukum, di mana masyarakat akan marah secara moral ketika penguasa itu cenderung kepada membuat produk hukum yang tidak sesuai dengan aturan-aturan atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sehingga itu harus ditinjau ulang lagi. Nah, mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa pembangkangan sipil adalah cenderung kepada bagaimana revolusi sosial, bagaimana perubahan sosial yang secara cepat dan masif. Gitu. Ini akan menjadi solusi akhir, solusi alternatif akhir ketika pembangkangan sipil yang dimaksud pembaharu hukum atau kemarahan moral tadi tidak dapat disetujui lagi. Gitu. Di mana pembangkangan ini akan menjadi unsur-unsur pada setiap elemen dalam masyarakat untuk melakukan perubahan secara total atau menolak legitimasi otoritas secara struktur dan lebih ideal. Seperti itu. Next. Nah, kalau misalnya kita melihat pembangkangan sipil dari David Thoreau, di mana pembangkangan sipil ini adalah bentuk ketidaknyamanan sebagai simbol, di mana pemerintah yang mapan, pemerintah yang otoritarianisme, pemerintah yang totalitarianisme, dan lain-lain akan cenderung membuat sebuah ketidaknyamanan dan menghasilkan kemarahan kolektif. Gitu. Dan ini adalah akumulasi dari keterlibatan masyarakat akibat dari kesemrautan hukum yang telah ditetapkan, telah dihasilkan oleh pemerintah dari penguasa yang otoritarian. Selanjutnya, pemerintah sulit mengoreksi diri. Jadi pemerintah cenderung kepada anti kritik terhadap saran-saran yang diberikan oleh masyarakat, sehingga pemerintah tidak bersifat bijaksana dalam menghasilkan solusi dari fenomena konflik yang ada di tengah masyarakat. Next. Nah, adakah kondisi dan syarat untuk pembangkangan sipil? Kita bisa melihat dari tujuan dasar pembangkangan, di mana tujuan dasar pembangkangan adalah melihat bahwa ada ketimpangan produk hukum atau kebijakan pemerintah yang akan menjurus kepada kerancuan atau penindasan atau kesemrautan dalam suatu dinamika sosial. Dan selanjutnya adalah sebagai alat alternatif untuk melakukan perubahan atau respon terhadap sikap pemerintah. Selanjutnya kritik terhadap ketidakadilan. Kita bisa melihat bahwa pembangkangan sipil berdasarkan sejarah itu mengkritik apa saja yang dilakukan oleh pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang terdapat dalam masyarakat. Dan itu bertujuan untuk menyempurnakan daya hidup bersama. Selanjutnya, next. Nah, kita bisa melihat bahwa pembangkangan sipil yang disebutkan tadi itu bisa dibilang melanggar hukum atau menolak hukum secara struktural, secara yuridis, di mana pembangkangan sipil ada sebuah tindakan melawan hukum yang etika dasar dari pembangkangan itu adalah sebuah alat sebagai alat koreksi, sebagai pembaharuan, sebagai potret dari kemarahan moral masyarakat. Di mana kalau misalnya kita melihat produk hukum, kebijakan dan keputusan pemerintah itu yang cenderung tidak sejalan dengan bagaimana pola dinamika sosial, pola bermasyarakat. Dan hukum hadir
seharusnya untuk masyarakat. Artinya hukum harus menyesuaikan dengan bagaimana pemenuhan dan kebutuhan masyarakat. Kalau misalnya kita melihat kondisi-kondisi saat ini, ada kecenderungan bahwa di beberapa daerah misalnya itu mulai melakukan suatu tindakan-tindakan kecil, pembangkangan sipil yang bisa kita bilang sebagai sebuah alat-alat untuk melakukan pembaharan hukum, sebuah kemarahan-kemarahan moral yang dilakukan misalnya aksi kamisan, misalnya aksi-aksi demonstrasi mahasiswa, itu adalah salah satu bentuk dari pembangkangan sipil yang dilakukan secara struktural di beberapa daerah. Gitu. Bahkan kalau misalnya kecenderungan kita melihat pembangkangan sipil sebagai revolusi sosial, ini kita tidak bisa semerta-merta kita melihat bahwa revolusi ini bisa dilakukan secara mutlak, secara absolut dilakukan di negara kita, di Indonesia, melihat bahwa kondisi dinamika politik, ekonomi politik, dan letak geografis yang berpulau-pulau, itu akan menjadi sebuah solusi yang sangat-sangat kompleks dan perlu dikaji lebih dalam untuk melakukan perubahan secara masif dan struktural. Next. Nah, kalau misalnya kita melihat jenis pembangkangan sipil yang lain, misalnya dari Ubermensch, itu bukan merupakan sebuah bentuk immoral atau orang yang liar atau orang yang tidak yang bertentangan dengan produk moral secara general, tapi itu sebagai daya manusia untuk berdiri di atas kaki sendiri pada nilai-nilai yang dianutnya. Itu dimana kalau misalnya Jules Sagan dapat membawa individu untuk memegang doktrin fatalis dan deterministik. Dengan itu kita bisa melihat nilai-nilai Ubermensch juga dapat diilhami dalam sebuah bentuk pembangkangan dalam lingkup individual. Jadi ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk melakukan perubahan dari diri kita sendiri, untuk sehingga itu bisa dimulai dari lingkup yang lebih kecil. Kalau misalnya kita melihat dari sosialisme, saya mengutip misalnya antitesis dari Lenin terhadap Marx, itu revolusi sosialis kemungkinan bisa terjadi di negara kapitalis yang paling maju. Itu bukan terjadi di negara kapitalis yang maju, tetapi justru di negara kapitalis yang paling terbelakang dengan tambahan organisasi buruh tani yang paling modern. Dimana kalau misalnya kita melihat pembangkangan sipil sebagai cara revolusi sosialisme, itu kita bisa sesuaikan lebih dalam dengan letak sosiologis, dengan aspek sosiologis, geografis dari masyarakat Indonesia, disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang sedang terjadi di Indonesia. Kita melihat bahwa kapitalisme sulit menyelamatkan manusia dari pandemi dengan variabel-variabel yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa sains, tenaga kesehatan, teknologi digital yang seharusnya menjadi hal utama dalam menyokong stabilitas negara, itu tidak seperti itu akan menjadi alasan dasar bahwa pemenuhan kebutuhan manusia itu akan dieksploitasi gitu. Tidak seperti kapitalisme, bahwa sosialisme akan cenderung kepada prinsip-prinsip moral baru dari masyarakat, pembaharuan, di mana penanganan dan solusi-solusi akan cenderung bersifat ilmiah dan condong kepada kebutuhan dasar manusia. Itu di mana kalau misalnya kita lihat bahwa di negara-negara sosialis itu cenderung lebih tepat dalam penanganan pandemi dibanding negara-negara yang konflik kapitalisasinya cukup tinggi. Seperti itu. Sehingga untuk masalah perdebatan sosialisme dan kapitalisme, kita tidak bisa menyertakan bahwa sosialisme adalah salah satu jalan yang paling benar, tapi ini adalah salah satu alternatif untuk menuju
untuk menuju solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Dimana kalau misalnya kita lihat perkataan Socrates, negara yang baik itu akan baik jika dipimpin oleh tokoh yang baik, gitu. Dan tokoh yang baik didukung dan diawasi oleh rakyat yang baik pula. Untuk mengontrol rakyat yang baik, sebaiknya punya teritori yang kecil, jadi mudah diawasi. Mungkin kalau misalnya kita bisa melihat teritori Indonesia yang sangat luas dan berpulau-pulau akan sangat sulit jika dikontrol oleh sistem sosialisme dengan sistem republik saat ini. Tapi itu bisa saja jika sistem pemerintahan itu dirubah, itu mungkin jadi Republik Indonesia Serikat dan menghasilkan solusi sistem ekonomi sosialis, mungkin itu akan bisa lebih efektif dan perlu dikaji lebih mendalam lagi untuk menjadi solusi ini, karena sosialisme bukan adagium yang absolut, tapi memang tidak sempurna dan punya kelebihannya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila terlalu panjang dan agak banyak kekurangannya. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Ya. Terima kasih untuk Bung Bahrul Bangsawan dan juga teman-teman, yaitu tadi ada Bung Naufal juga, atas presentasi gagasannya terkait pembangkangan sipil, pandemi dan pembangkangan sipil. Kalau boleh saya tarik kesimpulannya sedikit, bahwasanya pembangkangan sipil ini terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap produk hukum atau produk-produk hukum pemerintah untuk masyarakat, yaitu dengan tujuan pembaharuan hukum, kemarahan moral, dan juga revolusi sosial. Nah, sebentar, saya akan ada beberapa pertanyaan yang masuk. Salah satunya dari Bung Dandi Saputra. Mohon diperjelas, apakah ini bicara tentang hukum positif, hukum kodrat, atau hukum alam, seperti itu. Mungkin bisa dijawab untuk Bung Bahrul dan juga teman-temannya. Untuk yang kami jelaskan tadi, kita melihat dari perspektif pemerintah dan bagaimana kondisi sosiologi masyarakat. Nah, kalau misalnya kita melihat dari kondisi pemerintah, kita berbicara masalah hukum positif. Tapi untuk realisasinya di lapangan, diperlukan sociological jurisprudence atau hukum yang cenderung kepada dasar-dasar manusia, bagaimana disesuaikan dengan kemanusiaan. Kurang lebih yang kami bukan orang yang spesifik di bidang hukum tentunya, cuma ini hanya sebagai ide yang kami belajar. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih jawabannya. Kemudian ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bung Habib Albitari. Kira-kira dampak buruk dari pembangkangan sipil ini apa ya? Seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab dari Bung Bahrul dan juga teman-temannya. Kalau dampak buruknya ya mungkin seperti yang dijelaskan tadi, itu bertentangan dengan hukum yang ada, hukum positif yang ada. Jadi mungkin dampak positifnya bisa dikriminalisasi dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Tapi ini mungkin yang kami lihat sebagai salah satu alternatif untuk melakukan pembaharu sosial yang ada, kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir yang masuk ke kami, kira-kira pembaharuan hukum yang bagaimana jika dilalui berdasar pembangkangan sipil? Mungkin tujuan dari pembaharuan hukum itu seperti apa gitu dari pembangkangan sipil yang terjadi? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ketika Martin Luther King melakukan pembangkangan sipil dengan memboikot bus umum karena ada segregasi rasial di sana, pemerintah Amerika Serikat saat itu langsung merubah undang-undang yang berlaku saat itu. Mungkin ketika pembangkangan sipil tersebut terjadi hari ini di Indonesia, pembaruan hukum yang terjadi di Indonesia saat ini adalah, mungkin yang relevan untuk saat ini adalah dengan misalnya Omnibus Law itu dibatalkan begitu.
Baik, terima kasih atas jawaban dari Bung Naufal dan juga Bung Bahrul, serta presentasi yang sangat bagus pada sore hari ini. Mungkin jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, bisa dilanjutkan di room chat atau bisa menghubungi sosial media dari Bung Naufal ataupun Bung Bahrul sendiri. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi presentasi dari komunitas. Komunitas ini datang dari Bandung, yaitu Institut Sosial Humaniora Tiang Bendera. Sangat menarik apabila kita melihat dari namanya yang tidak mainstream ya teman-teman. Kenapa harus dinamakan Tiang Bendera? Mungkin nanti ketika presentasi akan dijelaskan. Untuk teman-teman dari Tiben, apakah sudah siap? Iya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, saya share screen bentar ya. Ini saya nggak apa-apa nggak on cam kan? Baiknya sih on cam, tapi kalau misalnya memang tidak memungkinkan off cam juga tidak apa-apa. Iya. Ini tiba-tiba kameranya error. Apakah udah kelihatan PPT-nya? Halo? Udah ya, udah. Oh, udah. Oh ya, kenalin dulu. Saya dari ISH Tiben Institut Teknologi Bandung. Saya Theo Reynold. Hari ini saya akan mempresentasikan unit kajian ISH Tiben. Nanti akan dibantu bersama teman saya, yaitu Jonathan. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu, ISH Tiben itu apa sih gitu loh. Nah, ISH itu kan, Tiben itu namanya panjangannya Institut Sosial Humaniora Tiang Bendera. Nah, terus sejak kapan ada unit sosial seperti kayak gini di ITB, Institut Teknologi Bandung? Ya, perjalanannya mungkin cukup panjang bisa dibilang. Ini ya mulainya sejak seingat saya itu 2002 itu udah berdiri. Nah, nanti akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Nah, sebelumnya ada video, bisa dilihat, ditonton sebentar. Ini saya play dulu ya. Sebelumnya mohon maaf Bung, apabila mungkin bisa di full screen terlebih dahulu agar tidak putus-putus videonya. Oh ya, maaf. Ini udah nih. Ini maaf, ini lagi jaringan lagi keganggu juga nih koneksinya. Ini apakah udah full screen, Mbak? Ya, Maaf, Mbak, sudah. Ini sudah full screen. Ya. Bisa dilanjut. Maaf ya, agak nge-lag. Belum keganti ya? Belum. Tapi ini sudah full screen. Ya, ini belum keganti, bentar ya. Bentar ya. Ulang bentar ya. Ini agak keganggu. Bentar.
Bentar ya. Nah, ya udah dimulai dulu ya. Udah kelihatan. Boleh slide kedua aja. Mulai yang video aja. Nah ya, ini kayaknya videonya agak nge-lag ya. Ini bisa di skip aja deh. Sebenarnya videonya nggak penting-penting banget sebenarnya dalam PPT ini. Pokoknya intinya dari video itu kayak defile unit untuk anak-anak baru yang baru masuk untuk bisa melihat yang bendera itu seperti apa, gitu. Sesuai perspektif yang mereka masing-masing. Nah, lanjut aja di slide kedua itu di sejarah T-band sendiri. Nah, T-band itu awalnya itu berdiri atau sebelumnya itu berawal dari para aktivis reformasi. Itu di masa-masa Orde Baru di TB itu ada 4 poros dulu. Terus 4 poros itu salah satu dari 4 poros itu ada yang dimana nantinya akan berubah jadi T-band gitu. Nah, awalnya para aktivis reformasi ini dulu bersama-sama untuk melawan rezim pada saat itu. Terus akhirnya reformasi ternyata masih tetap sama aja gitu. Menurut sebagian kelompok di 4 poros ini. Nah, sebagian itu para aktivis 96 ini, beberapa dari mereka akhirnya memisahkan diri untuk berpikir lain, yang dimana mereka merasa resah untuk soalan ideologi yang masih diributkan setelah masa reformasi. Terus di situ ada salah satu pendiri itu Hoki Situngki, yaitu Bapak Kompleksitas Indonesia. Mereka itu berupaya untuk mencari solusi jalan tengah yang dimana ideologi pada saat itu masih belum jelas. Setelah reformasi itu dengan metode ilmiah, tapi tetap bisa didasarkan dengan pendekatan filsafat. Nah, akhirnya 2002 itu Yayasan Tiang Bendera berdiri. Nah, bisa lanjut di slide kedua. Slide selanjutnya. Nah, T-band. Nah, T-band itu singkatan dari Tiang Bendera. Terus maksudnya apa gitu? Nah, maksudnya itu Tiang Bendera itu menyambut siapapun siapa aja yang ingin masuk ke dalamnya dengan membawa benderanya masing-masing. Jadi kita nggak menolak siapapun yang ingin bergabung gitu. Makanya T-band bersiap untuk menjadi tiangnya saja, yang dimana benderanya itu ada di diri anggota yang ingin bergabung. Nah, lanjut aja. Bisa dilanjut slide-nya. Nah, apa aja yang dilakukan Tiang Bendera sendiri, yaitu intinya
kita tuh melakukan pendidikan yang bebas dan demokratis untuk anggotanya, serta kajian yang transdisiplin, namun tidak melupakan akar kami sebagai unit pergerakan dalam artian luas. Jadi gitu. Jadi kayak sesuai filosofi yang tiang bendera tadi itu, kita tuh datang dari mana saja, baik dia nggak mengerti filsafat kah, atau dia bidang apakah, yang penting dia ingin bergabung dan tiang bendera siap menerimanya secara bebas. Nah, kegiatan dalam Institut Tiang Bendera ini ada banyak. Ya, sama seperti lingkar atau komunitas-komunitas filsafat lainnya, itu ada kajian rutin, ada nonton bareng, terus dan lainnya gitu. Terus selanjutnya ini sebenarnya bisa dilihat bisa dicek aja. Nah, lanjut aja di contoh apa aja karya-karya yang dari Tiang Bendera sendiri. Ya, jadi kami banyak menulis tentang berbagai topik, tentang filsafat kah, tentang sains kah. Jadi sebenarnya dalam komunitas kami bicara bukan hanya tentang filsafat sebenarnya, tetapi dengan adanya Filofest ini, dengan adanya acara ini, kami ingin memperkenalkan komunitas kami yang ya salah satu bahasan kami itu adalah filsafat, tetapi seperti yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan, kajian kami itu tentang transdisiplin. Jadi mulai dari social science kah, ya sampai nanti kita juga membahas dari hard science sampai matematika, fisika, lalu mengenai AI gitu, dan juga misalkan mengenai data kreasi seperti yang sudah pernah dibahas oleh Bung Martin seperti itu. Dan kami juga kami karya bukan hanya dalam bentuk tulisan, tetapi kami juga pernah buat aplikasi namanya Jet Eyes ini, dan ini dibuat oleh salah satu anggota kami gitu. Jadi ini melihat topik-topik apa saja yang sedang tren di internet, berita-berita apa saja yang sedang tren. Kemudian kita melihat dan di sini kita melihat nama-nama tokoh-tokoh yang ada di berita tersebut. Jadi kita membuat satu analisis jaringan sosial seperti itu. Jadi di komunitas kami tidak hanya sekedar diskusi, sekedar kajian, tetapi kami juga juga kadang-kadang iseng-iseng gitu ya buat program-program yang dari anggota kami gitu, yang codingan-codingan seperti itu. Kemudian kami juga pernah melakukan kegiatan partisipatif ya. Kami sampai saat ini kami mengadakannya di internal kemahasiswaan ITB. Kami pernah melakukan kamisan yang diadain di depan ITB di kubus nama depan daerah tersebut. Kemudian kami juga pernah mengadakan mimbar bebas dan dalam rangka kamisan gitu di ITB di Sunken Court. Jadi di Sunken Court itu adalah area di ITB yang berisi tempat unit gitu. Jadi di situ kami sering mengadakan banyak acara, banyak diskusi seperti itu. Kemudian kami juga pernah melakukan kegiatan partisipatif dengan komunitas Rakapare, tapi ini sudah lama ya, sekitar tahun 2012-an.
Di sini kami mengikuti kegiatan yang diadakan oleh komunitas Rakapare ini. Jadi saat itu kami berpartisipasi dalam pemecahan masalah konflik Karawang yang membahas mengenai di situ ada konflik penggusuran, dan kami juga pernah mengikuti advokasi yang dilakukan oleh komunitas Rakapare ini terhadap masa di Rembang seperti itu. Untuk kedepannya, kami berencana ingin mengadakan pesta literasi yang akan diadakan tahun depan. Jadi pesta literasi ini adalah pameran karya berupa tulisan yang sebenarnya bukan hanya kami sendiri, tapi kami juga berkolaborasi dengan unit-unit kajian di ITB, dengan PSIK, dengan MG. Kemudian di situ kami akan mengadakan pameran karya berupa tulisan. Kami juga akan mengadakan acara malam puisi, jamming session, kemudian diskusi mengenai satu buku, dan juga melakukan bedah buku seperti itu. Dan di sini kami juga berencana untuk membuat sekolah analisis sosial kritis. Jadi kami ingin membuat satu kegiatan yang dimana anggota kami ini mentransformasikan pengetahuan yang ada ke dalam masyarakat. Jadi di situ kami berencana ya, mungkin setelah pandemi ini kelar, kami ingin membuat satu sekolah yang dimana di situ kita belajar gitu masalah-masalah apa saja yang ada di masyarakat, dan bagaimana sebenarnya kita sebagai mahasiswa ITB terkhususnya ya, itu bisa mentransformasikan pengetahuan yang kita punya untuk membantu masyarakat sekitar seperti itu. Jadi mungkin itu saja, dan sebagai penutup ada kata-kata yang ingin kami sampaikan. Jika kau terpelajar, lalu apa? Mungkin itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih dari teman-teman Tiben yang sudah melakukan presentasi dengan baik, memperkenalkan komunitasnya, menceritakan tentang karya-karyanya, kemudian kegiatannya, dan juga rencana ke depan. Sangat menarik apabila kita melihat rencana ke depan, yaitu sekolah analisis kritis, yang saya rasa itu memang sangat dibutuhkan untuk kita dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Dan juga tadi kan saya sangat tertarik ya soal apa sih arti nama tiang bendera, kenapa harus tiang bendera, kenapa tidak genteng sekolah atau yang lainnya. Ternyata tiang bendera itu mempunyai arti yang sangat filosofis sekali. Terima kasih sudah menjelaskannya. Mungkin untuk teman-teman yang ingin berkenalan lebih lanjut, bisa kepoin akun sosial media dari ISH Tiben ini. Kemudian selanjutnya akan ada presentasi komunitas dari LSF Verstehen. Untuk teman-teman dari LSF Verstehen, apakah sudah siap? Belum ada ya dari teman-teman LSF Verstehen. Oke, bentar Kak. Oke. Pada sesi kali ini sangat menarik banget dari kita membicarakan soal bagaimana masa depan sebagai lian, kemudian pandemi sebagai katalisator kematian, sampai dengan dataisme masa depan kita. Lalu ada juga dari presentasi dari teman-teman Telkom terkait pandemi dan juga pembangkangan sipil, apa tujuan dari pembangkangan sipil, kemudian bagaimana reforma hukum itu diwacanakan, sampai dengan presentasi dari teman-teman ISH Tiben atau tiang bendera yang sangat inspiratif sekali. Sangat menarik dari teman-teman Tiben tadi ketika menjelaskan rencana ke depan tentang pesta literasi dan juga sekolah analisis kritis. Semoga tahun depan pandemi sudah selesai sehingga pesta literasi bisa terselenggara secara offline, tidak secara online, dan juga banyak yang datang, banyak peminatnya, serta sekolah analisis kritis segera terlaksana. Oke. Dari teman-teman LSF Verstehen, apakah masih ada kendala?
Halo, dari teman-teman LSF Verstehen, apakah masih ada kendala? Halo, teman-teman dari LSF Verstehen, apakah masih ada kendala? Jika masih, bisa di chat di room chat aja, agar kami mengetahui. Cek, cek. Oke, sudah terdengar, Kak? Sudah, Kak. Ya, oke. Baik, langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan untuk teman-teman LSF Verstehen. Oke, selamat sore ya, teman-teman semua. Karena dari tadi pukul 11, kami di sini di Semarang ada pemadaman listrik. Dan belum lama ini kita baru bisa bergabung dengan teman-teman semua. Taruh bawah aja. Oke, PPT nih, tampilkan. Bentar ya, Kak. Nah, mungkin jika dibandingkan dengan teman-teman yang lain dan juga komunitas dari teman-teman ISH tadi, kami belum memiliki banyak rekam jejak ya. Karena jika dikatakan bahwa kami baru seumur jagung, itu juga belum tepat. Kami mungkin masih bisa diibaratkan sebagai sebuah komunitas yang baru menanam jagung. Nah, latar belakang dari LSF Verstehen ini, kami baru terbentuk sebenarnya belum ada 1 tahun. Kami baru terbentuk itu sekitar 8 bulan yang lalu, atau mungkin sebelum adanya pandemi ya mungkin ya. Secara resmi mungkin baru 8 bulan, yang mana dalam 8 bulan ini kami hanya bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan kami dalam bentuk daring. Nah, maaf juga ya ini PPT-nya kayak tugas ya, karena apa ya? Karena kita juga baru bikin tadi sebenarnya, karena keterbatasan kita juga dan juga karena kami belum bisa berkumpul semuanya secara offline juga. Gitu. Nah, apa itu LSF Verstehen? Mungkin teman-teman banyak yang familiar dengan konsepsi dari Verstehen itu sendiri, tapi mungkin kita tidak mengambil itu sebagai sebuah konsep yang formal, baik itu dari Weber ataupun dari Schleiermacher ataupun dari Detlef. Tapi kami sebetulnya paling tidak memahami Verstehen ini sebagai sebuah proses memahami, yang mana pemahaman itu tidak semacam kita mengandaikan diri sebagai sebuah objek di luar itu, atau mungkin kita bisa menganggap bahwa LSF Verstehen ini adalah sebuah bentuk atau sebuah wadah yang mana kita bersama di sana dari berbagai macam elemen juga untuk dapat memahami apa itu filsafat. Jadi kalau dikatakan apakah LSF Verstehen itu sebagai sebuah tempat belajar filsafat, itu pun agak kurang tepat. Gitu. Kenapa? Karena sebetulnya LSF Verstehen ini dibentuk dengan semangat kita berkumpul bersama, kita belajar bersama secara mandiri. Gitu. Jadi mungkin dari belasan kegiatan yang sudah kita buat dalam 8 bulan ini, itu tidak sedikit pun kita melibatkan orang-orang dari luar, dalam artian orang-orang yang memiliki otoritas filsafat. Gitu. Jadi kita sepenuhnya membedah itu semua sendiri, kita belajar konsep-konsep filsafat dari dasar, sampai nanti akhirnya kita juga membahas berbagai macam tema, itu juga kita secara swadaya. Nah, kemudian siapa itu LSF Verstehen? Dari latar belakang apa kita? Kita itu secara umum kalau bisa dikatakan asbabul nuzulnya, mungkin kita itu ya hanya dari orang-orang yang suka nobar ya, suka nobar, suka mabar ya, suka ngopi di warung kopi gitu.
tidak memiliki latar belakang disiplin ilmu filsafat. Misalnya saya sendiri, saya berasal dari disiplin ilmu politik. Teman-teman saya misalnya yang lain yang belum bisa hadir di sini, ada yang dari Fakultas MIPA, ada yang dari Fakultas Hukum, ada yang dari Bahasa dan Sastra, gitu kan, dan banyak lainnya. Artinya sangat berbeda-beda. Tapi yang lebih mendasar dari itu, sebenarnya kita berkumpul di LSF Versdahan ini karena memang pada dasarnya di lingkungan kami, yaitu di sekitar Gunung Pati, UNES, Semarang, itu hanya ada sedikit sekali sebuah lingkaran-lingkaran ataupun hanya ada sedikit sekali yang membahas tema-tema yang berkaitan dengan filsafat. Nah, kenapa LSF Versdahan ini dibentuk? Paling tidak kita mencoba untuk menghadirkan bagaimana sebetulnya filsafat itu bisa dipelajari selain oleh orang-orang yang secara disiplin belajar filsafat. Kalau tadi dari teman-teman ISH mungkin juga karena memang nggak melihat bendera ya, kita juga di sini sama aja. Misalnya mungkin dari 12 anggota, karena memang kita baru ya, berada 12 anggota, ada yang dari EMM gitu kan, ada yang dari FPI, ada yang dari PMI, ada yang dari GMNI, dan lain sebagainya. Karena memang di lingkungan kita memang agak sedikit homogen, memang pembahasannya berkaitan dengan memang UNES itu lembaga ini ya, universitas yang memang banyak jurusan pendidikan di sana, mungkin juga pembahasannya itu agak homogen, dan kita mencoba untuk membuat sebuah diskursus baru yang berkaitan dengan filsafat. Nah, mungkin selanjutnya, bro. Nah, selain itu juga karena memang gini, kawan-kawan semua, meskipun kita komunitas, tapi mungkin semangat kita lebih anarko gitu ya, karena memang kita tidak ada koordinator, tidak berstruktur, dan tidak membuat sebuah program kerja yang sifatnya itu secara periodik. Jadi kita lebih melihat apa yang kita butuhkan hari ini, besok kita akan melakukan apa, dan ke depan itu kira-kira apa. Kita hanya bersifat ini aja, bisa dikatakan reaktif gitu ya, ataupun reaksioner. Tapi sebetulnya semangat kita adalah bagaimana kita bisa belajar filsafat itu sebagai hobi tok gitu loh. Bukan bukan orang-orang yang belajar filsafat sebagai sebuah disiplin ya kan. Yang memang secara pembahasannya banyak pembahasan yang sifatnya teoritik dan banyak sekali bahasa yang teknis. Kita mencoba untuk tidak seperti itu. Karena pertama, latar belakang kita itu memang dari sebuah lingkungan yang memang sangat kental dengan jurusan kependidikan, yang mungkin agak susah juga untuk membawa itu ya. Jadi mungkin kita lebih menganggap bahwa kita belajar filsafat itu sebagai sebuah hobi, gitu. Ya, sebagai sebuah selingan ketika kita tidak mabar misalnya, ataupun ketika kita tidak nobar gitu. Nah, menyediakan ruang filsafat untuk seluruh kalangan, ini yang dimaksud itu hampir sama dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa kita masing-masing dari kami, maksud saya, itu dari jurusan itu pasti beda. Ada yang dari politik, saya bilang tadi, ada yang dari matematika, ada yang dari kimia, dari latar belakang organisasi ada FPI, ada PMI, ada GMNI, ada HMI, ada IMM, dan sebagainya. Artinya memang dari keresahan bahwa memang tidak ada tempat belajar filsafat di sini. Nah, selanjutnya, menggugah nalar kritis dengan metode berpikir filosofis. Nah, kenapa hal ini dimungkinkan dengan adanya LSF ini, atau mungkin kami juga sudah agak merasakan, karena semenjak kita hanya ada dalam sebuah organisasi kita, ya, begitu secara ekstra ataupun organisasi keagamaan, ya, misalnya, karena memang secara umum kami itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama NU, kedua Muhammadiyah. Karena banyak sekali hal-hal yang memang nggak bisa kita hanya dapat di situ. Misalnya bias-bias yang berkaitan dengan ideologis, misal bias-bias yang berkaitan dengan orang-orang kami ini yang ada yang memang cenderung untuk kanan ya, orang-orang dari teman-teman kita dari FPI itu, dan juga ada memang yang memang ya terlalu kiri ya, mungkin ya, kiri-kiri gitu ya, mungkin gitu. Nah, kita mulai banyak belajar metode-metode itu, juga salah satunya adalah metode Versdahan itu, ataupun metode-metode lain memang berkaitan dengan hermeneutik lah ya. Mungkin karena memang fokus kita juga di hermeneutik ya,
Selain memang kadang memang agak terbawa, misalnya saya sendiri itu kan dari ilmu politik, saya lebih banyak mengajukan sebuah tema-tema yang berkaitan dengan politik, ya kan, filsafat kekuasaan, ya, filsafat yang berkaitan dengan pemerintahan dan sebagainya. Nah, membawakan filsafat dengan cara yang dinamis. Nah, itu saya bilang bahwa karena memang kita hanya menganggap belajar filsafat sebagai sebuah hobi, ya, sebagai sebuah hal yang memang itu nggak kita pelajari secara disiplin, mungkin bisa dikatakan dinamis karena kita mencoba untuk banyak merenyahkan mungkin ataupun menyederhanakan banyak konsep-konsep teknis, ya, ataupun dengan cara membuat acara-acara yang memang itu sifatnya itu ya biasa aja gitu, ya. Karena persepsi masyarakat kami, ya, persepsi masyarakat sekitar kami terhadap filsafat itu masih belum bisa dikatakan sebuah persepsi yang ya secara formal itu adalah sebuah filsafat. Maka dari itu terkadang kita melaksanakan kegiatan itu bukan sebagai sebuah filsafat, sebagai sebuah produk gitu loh, tapi sebagai sebuah filsafat. Ya intinya kita mencoba belajar filsafat sebagai sebuah proses memahami, ya, proses untuk bernalar, proses untuk bagaimana untuk bisa mengevaluasi secara kritis tentang sebuah konsep-konsep. Nah, tujuan kita untuk belajar ini paling enggak ya, menumbuhkan minat mengkaji filsafat, karena memang ya tujuan awal kita adalah bagaimana mengenalkan dunia apa itu filsafat, bagaimana itu filsafat, kan cabang-cabang itu apa dan bentuk-bentuknya apa, dan itu kemudian kita sesuaikan dengan disiplin ilmu kita masing-masing. Selanjutnya memberikan lingkungan yang aktif dalam menghidupkan nalar kritis. Ya normatif lah ya, karena memang kami ini berbasis di lingkungan kampus, dan mungkin juga dibandingkan dengan teman-teman semua, ekosistem diskursus di sini ataupun diskusi-diskusi yang berkaitan dengan tema-tema besar ya untuk kita, baik itu di dunia ataupun konsep lain yang memang secara radikal membutuhkan sebuah evaluasi kritis, itu memang agak kurang di sini. Atau memang ya hampir nggak ada, karena kebanyakan itu sifatnya itu diskusi yang sifatnya reaksioner, walaupun kadang juga ada tematik sebenarnya, misalnya karena memang kita fokus di pendidikan, banyak yang bahas isu pendidikan ataupun isu-isu memang itu ya reaksioner, tergantung gerakan sosial apa yang hari ini sedang hype gitu. Nah, itu mungkin gitu. Langsung. Nah, unsur-unsur komunitas ya, unsur-unsur kita pertama adalah ya paling enggak yaitu pegiat komunitas yang terjadi orang-orang yang secara formal itu ya apa ya, bukan anggota juga sebenarnya, masyarakat dari LSF Vertegen yang memang hanya beberapa belas orang itu toh ya, karena memang kita ini agak anarkoistik ya. Yang selanjutnya ada anggota komunitas, yaitu mahasiswa UNES sendiri, mahasiswa Semarang ataupun umum, ya kan memang selama ini kita berjalan secara daring gitu loh, kita nggak bisa melihat misalnya segmentasi kita itu secara khusus kita mana. Ya kebanyakan kadang juga banyak tuh dari jauh banget gitu loh. Dari Gorontalo misalnya kok bisa datang sini, kami juga kadang nggak tahu gitu gimana. Begitu. Nah, selanjutnya organisasi yang memang apa ya, stakeholder ataupun ya, pemangku kepentingan dari kita semua, dari anggota itu ya, PMI, IMM, GMNI, FPI, IMM, AMI dan sebagainya. Yang anggota itu memang orangnya itu ya, itu toh maksudnya. Nah, ini aktivitas kita ya, memang nggak terdokumentasikan dengan baik, padahal banyak nih yang membuat PPT-nya nggak memasukkan, nggak apa-apa lah. Nah, kendala. Kata tok lagi. Nah, kendala kita ya memang tidak berbeda jauh dengan teman-teman semua ya. Pandemi ini hanya akhirnya membatasi kita untuk tidak bertemu secara offline, tidak bisa kita membentuk sebuah apa ya, sebuah ruang belajar yang memang benar-benar organik. Ya kadang memang terkendala oleh ya kemampuan kita untuk secara online bersama ya. Misalnya tadi untuk mengikuti ini pun ya agak susah payah, misalnya ketika mati lampu udah nggak ada sinyal gitu loh bro. Kawan-kawan semua bayangkan kan agak susah juga gitu, apalagi untuk membuat sebuah pembahasan yang memang sepenuhnya kita bisa secara kritis melakukan sebuah evaluasi terhadap konsep-konsep ataupun tema tertentu, itu agak susah. Nah, kemudian kedua, anggota. Kenapa anggota menjadi kendala di sini? Karena memang pertama,
tidak ada satupun dari kami yang secara disiplin itu mempelajari filsafat, baik itu jurusannya ataupun memang dia merupakan salah satu anggota dari ya, kursus-kursus ataupun sekolah tinggi filsafat lainnya. Gitu. Jadi akhirnya kita hanya membahas filsafat sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Misalnya saya butuh akan sebuah penjernihan konsep terhadap filsafat kekuasaan misalnya, juga kami akan coba ajukan di situ. Teman-teman dari ilmu hukum misalnya, dia butuh untuk pendalaman berkaitan dengan filsafat hukum, kami coba ajukan tema di situ untuk kita pelajari bersama. Mungkin gitu. Nah, anggota terdekat kita ya, mungkin juga kemarin baru kita laksanakan secara online ya, tapi sudah lama. Dan kemudian kita mencoba untuk bagaimana menghadirkan kelas ini secara offline. Ya. Kita ke depan ya, tanggal 26 sampai 27 Desember ini akan membuat sekolah filsafat dasar ya. Yang materi-materinya itu begitu itu, dan mungkin juga ya agak standar memang ya, karena ya materinya ya antar filsafat klasik, skolastik, modern sampai ke postmodern, yang sebetulnya ini hanyalah sebuah apa ya, upaya kamuflatif kita untuk membuat komunitas ini ya survive lagi, karena juga kebanyakan dari kita ada beberapa yang memang sudah hampir lulus atau memang sudah lulus tinggal sidang ya. Ada juga beberapa mahasiswa baru, artinya memang keterbutuhan dari sebuah komunitas adalah survive, dan kita membuat ini ya sebagai kamuflase kita untuk merekrut anggota baru. Nah, syukur-syukur ke depan dengan adanya rekrutmen yang secara formal ini kita ajukan, kita adakan, kita akan menata komunitas kita ini yang ya sedikit serius ya, dalam artian ya memiliki timeline yang jelas, memiliki kanvas yang jelas, dan juga ya masih mencoba untuk tidak membuat program kerja ya, agar semangat anarko itu tetap terpelihara dari kita itu. Nah, mungkin gitu ya, teman-teman, mungkin kita berbagi ya, karena memang upaya kami di sini, dalam artian kami ikut ini pun tidak hendak untuk banyak memberikan sesuatu, karena memang dibandingkan dengan teman-teman semua, kita baru menanam jagung dan memulai untuk gimana cara agar jagung itu tetap hidup ya. Sampai akhirnya ya di sini kita akan teman-teman yang belajar filsafat sebagai sebuah disiplin ilmu ya secara formal ya, artinya ya kita mencoba untuk bagaimana untuk bisa masuk di sini dan belajar dari teman-teman semua. Mungkin begitu ya. Terima kasih teman-teman telah menyimak, dan ya beginilah ya apa yang dapat kami sampaikan dan juga sekaligus perkenalan dari kami. Mungkin begitu kawan-kawan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari teman-teman LSF Verstehen yang sudah memaparkan presentasinya. Sebenarnya tadi saya sangat tergelitik ya ketika salah satu bungnya sedang mempresentasikan bahwasanya kami bukan dari filsafat, dari berbagai latar